Halo teman-teman bola supporter, ketemu lagi bersama gue Hari. Di sini gue akan ngebahas pertandingan antara Borneo FC melawan Barito Putra yang akan digelar hari Jumat 17 September 2001 jam 15.15. Nah, dan ini pemilihan besar akan digelar di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi. Setelah saya tadi mendapatkan informasi terbaru dari Ketua Panpel di sana. Nah, untuk membahas prediksi derby Kalimantan ini, gue nggak sendiri. Gue akan mengundang rekan-rekan jurnalis dari bolasport.com yang meliput dan menulis tentang sepak bola nasional dan terutama tentang Liga 1. Oke, di sini sudah ada Ibnu. Halo Ibnu. Halo bola supporter. Halo Ibnu, kabar sehat Nu? Sehat Bang. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu ya Nu. Ya. Oke. Lalu yang kedua ada Arif. Ya. Halo bola supporter. Halo Arif, sehat Arif? Aman Bang, aman. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, kita langsung aja kali ya ngebahas prediksi tentang Barito Putra melawan Borneo FC. Kedua tim ini di pekan kedua mengalami kekalahan, di mana Barito Putra kalah 1-0 lawan Persik Kediri cukup mengejutkan. Padahal di pekan pertama Barito Putra cukup tangguh membantai Persebaya Surabaya 3-1. Sementara itu Borneo FC. Sementara Barito Putra sudah menang 2 kali kekalahan, di mana leg pertama kalah dari Persib Bandung dan kedua kalah 2-1 dari Bali United. Emang cukup berat juga bagi Barito Putra, di mana laga pertambahan kedua menghadapi 2 klub besar yang saat ini berada di puncak klasemen Liga 1 2021. Nah, oke. Untuk Arif, bagaimana pandangan Arif tentang prediksi antara Barito Putra melawan Borneo FC ini, Arif? Kalau menurut saya pasti seru sih Bang. Kan kembali lagi tadi kan derby Kalimantan. Setiap derby kan pasti seru. Apalagi kan pertemuan sebelumnya kan selalu ada pemenang lah. Nggak pernah ada hasil imbang. Dari 2016 kan sudah 8 kali pertemuan. 4 dimenangkan Borneo, 4 lagi Barito. Jadi nanti pasti bakal ada yang menang lagi lah. Nggak bakal imbang. Jadi bakal seru lah. Oke. Kalau dari Ibnu, pandanganmu, prediksi kamu gimana? Kalau menurut dari Arif tadi kan pasti ada pemenang dalam laga ini. Pendapat Ibnu? Ya, aku pribadi sependapat ya Bang. Terlepas, aku melihatnya itu bukan dari catatan tapi dari hasil laga terakhir. Barito 2 kali kalah sama Borneo, juga dipermalukan Persik. Ya, mungkin nanti laga jadi ajang apa ya? Ya, ajang kebangkitan dari 2 tim Kalimantan itu, siapa yang menunjukkan mereka kembali ke jalur yang lebih baik. Barito 2 kali tanpa kemenangan, Borneo secara mengejutkan kalah dari Persik yang awalnya di laga perdana tampil impresif dengan menumbangkan Persebaya 3-1. Ini nanti jadi ajang ajang sengit sih untuk kembali untuk bangkit kedua tim. Oke. Kalau melihat dari komposisi pemain asing, menurut Ibnu Barito sama Borneo bagaimana kekuatannya? Kalau aku pribadi melihatnya Borneo lebih unggul ya Bang. Apalagi semua pemain asing udah main kemarin. Hanya kayak Jonathan Bustos yang kemarin hanya dimainkan di babak 2, mungkin nanti juga yang patut jadi PR Gomez ya, nanti apakah kondisinya sudah pulih total apa belum. Selain itu, untuk 3 pemain lainnya mungkin udah fit. Terus untuk Barito Putra
Barito Putra baru main 2 pemain ya Bang? 3. Udah 3. Tapi pas laga tuh sama Azamat. Jadi Casio kemarin kan nggak ada, masih cedera. Nah, mungkin kalau dia main ya bisa jadi kokoh sih nanti Barito Putra. Sama Rafinha udah main juga. Iya, yang itu, yang apa? Casio De Jesus. Oke. Kan kemarin juga Janur kan bilang kalau yang belakangnya itu yang jadi evaluasi kan ini belakangnya, mungkin nggak ada Casio. Oke, berarti sementara bagaimana menurut Arif melihat kekalahan Barito 2 kali di pekan pertama dan pekan kedua, Arif? Kalau menurut saya sih mungkin bisa dikatakan kurang beruntung sih kalau Barito. Kalau soal permainan kan sudah bagus tuh Bang. Lawan sekelas Persib sama Bali United biasa bisa menguasai pertandingan kan sudah bagus. Cuma di penyelesaian akhir aja sama backnya. Kalau soal permainan mungkin lebih baik Barito Putra sih. Sama Persib kan ball possession sama Bali United juga kan menang Barito Putra juga. Dari dulu kan emang Janur kan untuk penguasaan bola memang unggul lah. Jadi mungkin itu keunggulan Barito Putra. Sama Borneo kan belum teruji juga. Lawan Persibaya kan Persibaya tanpa pemain asing. Jadi menang 3-1 juga belum jadi patokan buat Borneo baik atau tidaknya. Jadi mungkin itu. Oke. Tapi kalau menurut Arif apa yang masih kurang, selain dari pertahanan di Barito Putra itu masih kurang tuh faktor unlucky atau gimana sih, keberuntungan atau gimana? Kemarin kayak saya sempat lihat 2 kali tiang atau gimana. Tapi kamu bilang kan dari segi permainan cukup kompak tuh Barito Putra. Ya keberuntungan tadi itu Bang, yang belum didapatkan Barito Putra. Kalau soal dari segi permainan kan udah bagus lah itu. Sama kemarin kan jadwalnya juga berat juga. Lawan Bali United sama Persib kan tim besar semua. Kalau saya melihat dari sisi Barito Putra itu cukup propos di lini back kiri ya, dimana back kiri ditempati kalau nggak salah si Raffi nggak salah namanya. Itu pemain muda sekali ya. Biasanya kan sempat ada Najarudin kan, yang cukup pemain yang sempat dipanggil beberapa kali ke timnas nasional. Nah, oke. Mungkin dari Ibnu. Kalau tanggapan kamu, kehadiran Jonathan Bustos sebenarnya sangat berpengaruh nggak sih buat lini tengah Borneo FC? Kalau aku pribadinya enggak, gimana ya? Kalau laga pertama ngaruh banget, tapi kalau laga kedua itu kayak kurang ngaruh. Terlepas dari kehadiran Jonathan Bustos, kan di lini tengah Borneo kan ada banyak opsi Bang sebenarnya. Ya itu yang mungkin kurang dimaksimalin sama Gomez. Ada Hendro sama ada Sultan sama, terus masih ada Davronov. Nah itu kan sebenarnya masih banyak Bang. Itu opsi lini tengahnya kan masih banyak. Mungkin ya itu tadi sih, tergantung pinter-pinternya Gomez nanti masang strategi nanti di lini tengah itu siapa. Nah, Jonathan Bustos itu juga kondisinya belum 100% kalau mau kehadiran. Kalau dia bisa 100% ya mungkin bisa menjadi itu tadi bisa kayak laga pertama tadi, kayak menjadi sosok yang penentu di Borneo FC. Terlepas dari kondisinya yang belum 100%. Oke. Perlu nggak sih bagi kedua tim ini mengganti pergantian kiper di poin ketiga ini? Mengingat si Angga Saputra ini juga sudah kemasukan 2 gol ya. Persebaya Persik Utara Emri Andi ke kemasukan 3 gol bahkan. Tanggapan itu? Kalau nanti Riyandi kalau aku pribadi Riyandi masih cukup bagus di tanggal gawang. Hanya saja Riyandi nggak dibantu sama back yang
yang baik gitu loh di depannya. Nah mungkin itu faktor Borneo FC sering kebobolan. Borneo Barito FC sering kebobolan. Kalau Borneo tanggal kemarin cukup aktif, mungkin masih bisa diandelin lagi sih untuk laga nanti lawan Barito. Oke. Arif, tes. Ya, Kamu melihat lini sayap kedua tim ini bagaimana, Arif? kalau dari segi sayap sih ngunggulin Borneo ya Bang ya. Soalnya kan Terence Boeri sama M. Siren kan udah nyetak gol semua. Golnya juga bagus-bagus lah. Keunggulan dua pemain ini kan kecepatannya Bang. Jadi nanti Kak Bagus Kava sama Suryawan harus hati-hati lah untuk menjaga dua pemain ini. Kelemahan di Borneo cuma itu, saya ke tengahnya. Sama nanti kan katanya Bustos kemarin udah dipastikan bisa main lah. Jadi lebih berbahaya lagi lah Borneo. Tapi kalau dari Barito Putra segi sayapnya, Ambrijel Manelo dan Ambrijel juga masih cedera kan, belum tahu bagaimana kamu. Apakah Benny Okta menjadi opsi main gantikan Ambrijel? Iya sih Bang, bisa sih. Bisa sih, tapi kan kayaknya kan kalau Barito ini terlalu mengandalkan Raffinya sama Raki di depan duet ini. Mungkin Rizky Bora nanti tadi jadikan untuk sayap kanannya. Oke. Berarti masih Borneo masih unggul ya dari segi pemain-pemain cepat ya? Itu Rip ya? Iya masih unggul. Kalau dari segi sayap masih unggul lah dari segi serangan. Oke. Itu apakah ini menjadi pertaruhan jabatan Janur no? Amdai mengalami kekalahan ketiga di Barito Putra. Menurutku enggak sih Bang. Soalnya gini ya, dari awal kan Barito emang enggak niat jadi juara. Mungkin targetnya kan cuma papan atas. Terus kan musim ini mereka itu main juga ngandelin pemain muda, nggak ada bintang, nggak ada pemain bintang yang spesial di sana. Mungkin musim ini kalau Janur masih dipertahanin, asal nggak bobrok-bobrok amat sih. Dalam artian nggak kemasukan 2 gol lebih atau 3 gol lebih. Mungkin kalau baru kemasukan, kalau udah kemasukan 3 gol, 4 gol lebih, mungkin bisa digeser tuh posisinya Janur. Oke. Musim ini kan memang targetnya Barito Putra kan cuma buat regenerasi pemain muda kan yang banyak diandalin. Oke. Nanti geser nggak mungkin juga sih menurutku. Oke. Tanggapan buat Arif gimana Arif? Masa depan Janur di laga nanti? Setuju sih Bang sama Ibnu tadi. Kalau digantikan enggak sih. Soalnya kan untuk sekarang cari pelatih kan juga susah. Dan terus bukti juga kan permainan juga bagus. Cuma kemarin itu kembali lagi kurang beruntung saja. Sama kalau cari pelatih asing juga susah sekarang. PSG kan juga belum datang juga itu karena sulitnya masuk ke Indonesia kan. Jadi untuk pergantian pelatih sulit nih bagi hari itu. Oke. Kira-kira prediksi kamu siapa yang akan bersinar dalam laga Jumat nanti, Rif? Dari Barito siapa? Dari Borneo siapa? Kalau saya dari Barito mungkin dari Borneo dulu lah. Dari Borneo mungkin Bustos lagi bisa bersinar. Kan kemarin juga dipastikan bakal main. Mungkin pembuktian buat Bustos lagi. Soalnya kan dari serangan Borneo sudah mumpuni lah. Cuma suplai bolanya. Nah, dari Barito itu lagi Rafinya sama Rakik yang jadi andalan komen itu. Oke. Kalau dari itu mungkin kalau aku pribadi strikernya ya Bang, soalnya striker dua, kalau Rakik kemarin udah buktiin 1 gol, kalau kayak Junior sama siapa strikernya bener Torres, tapi Torres kan masih cedera. Itu Mas nanti main nggak ya Mas Arif? Enggak kayak Mas.
kan ada Boas juga, masih ada Boas juga. Jadi untuk striker banyak sih Borneo pilihannya. Nah, kalau aku menurut pribadi mungkin strikernya Barito yang akan jadi sorotan atau yang jadi ya bisa jadi pembeda lah. Kalau Borneo mungkin ya nanti Bustos nanti jadi bisa bangkit, enggak kalau enggak ya susah sih. Atau mungkin Puiri nanti kalau main bagus juga bisa. Oke. Arif, prediksi skor Barito melawan Borneo FC. Siapa yang akan menang dalam laga nanti? Kamu bilang selalu ada pemenang dalam laga ini. Ya. Kali ini saya ngunggulin Barito sih. Kalau dari segi permainan kan lebih, menurut saya lah. Menurut saya lebih baik Barito. Jadi mungkin 1-0 untuk Barito Putra nanti. 1-0 buat Barito Putra ya. Berarti kekalahan kedua bagi Mario Gomez ya. Iya. Oke, cukup percaya diri sekali. Itu Borneo. Kalau aku pribadi Borneo Bang. Borneo ya. Ya dari segi persiapan mereka itu kedua tim sebenarnya dari segi persiapan sama sih, punya waktu banyak buat berlatih. Tapi lebih banyak Borneo FC. Ya kemarin itu mungkin gara-gara salah strategi apa gimana ya. Mainnya loyal pas lawan Persik. Mungkin nanti kan kalau sudah dievaluasi semua mungkin Borneo FC bisa kayak pas laga perdana itu main luar biasa. Mungkin Borneo bisa unggul 2-0 sih. 2-0 buat Borneo FC. Kalau saya pribadi saya sepakat sama Ibnu. Borneo FC prediksi saya menang, dapat 3 poin. Namun melihat dari pertahanan Barito Putra yang agak sedikit kurang fokus, saya bisa memprediksi Borneo bisa menang 3 gol tanpa balas. Feeling saya seperti itu. Oke. Terima kasih Ibnu dan Arif atas waktunya. Kita berbincang-bincang terkait prediksi antara Borneo FC melawan Barito Putra dari Kalimantan yang akan digelar Jumat nanti di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jam 15.15 WIB dan live di Indosiar. Tetap pantau terus YouTube bolasport.com. Jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa tetap membaca artikel-artikel tentang Liga 1 ataupun sepak bola nasional ataupun di dunia di situs website kami bolasport.com. Terima kasih Ibnu. Terima kasih juga buat Arif atas waktunya. Ya, oke. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi, kita bahas nanti di pekan keempat Liga 1 2021. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.